apa spesialnya berhubungan sama orang Indonesia? Maksudnya wanita Indonesia itu di mata Eyang tuh, wanita Indonesia di mata Eyang tuh seperti apa? Dibandingkan dengan wanita Eropa yang Eyang kenal. Di sini soal background kehidupan sejak kecil bagaimana. Ya. Dan yang penting juga ditentukan pada pribadi dari tiap-tiap orang. Ada simbiosis antara dua orang yang sama sekali fisik beda sekali, tapi cocok. Nah, kecocokan ini yang diperlukan untuk bisa hidup bersama. Berarti memang tidak tergantung kewarganegaraan ya? Dan tentu saja tidak ada pasangan yang 100% menurut apa yang aku mauin. Tentu saja. Waktu itu kenapa yang memilih Oma? Susah itu untuk diterapkan. Itu instinktif ya. Bahwa saya bisa dengan beliau. Dan beliau sendiri bisa dengan saya. Merasa begitu ya. Waktu itu kan Eyang menikah dengan orang Ceko ya. Dan Eyang tidak punya kewarganegaraan. Nah, bagaimana caranya Eyang menjelaskan kepada keluarganya Oma tentang statusnya Eyang dan keadaan Eyang? Karena tentu nggak semua orang bisa memahami itu gitu. Ya, karena saya terbuka terhadap mereka. Saya katakan apa adanya. Dan ternyata diterima. Ya. Jadi saya kira di dunia itu semua orang sama, Mbak. Karena tidak tahu, mempunyai sangka dan sebagainya. Tapi setelah tahu bahwa saya bukan orang yang tidak baik, ya rela diserahkan kepada saya. Berarti tidak ada kendala ya untuk mendapatkan restu mertua ya? Iya, mungkin di sini ada juga bahwasanya orang tuanya itu lebih baik kalau mendapat bangsa sendiri dan sebagainya. Saya setelah mempunyai anak juga saya praktekkan bahwa itu adalah kehidupan mereka. Mereka yang akan menjalankan, mereka yang akan berjuang, mereka yang harus menentukan dengan risiko-risikonya sendiri. Seperti saya waktu itu dengan risiko-risiko yang apa bisa terjadi pada ikatan saya dengan istri. Jadi itu foto pada saat menikah itu yang di belakang? Yang di belakang ini? Kami menikah tahun 71, 10 September juga. Wah, kayaknya nih waktu 10 September itu jadi... Kelihatannya itu magic gitu, tanggal itu. Saya datang 10 September, saya mulai hidup bersama dengan selama 2 tahun. Orang Indonesia bilang kumpul kebo itu 2 tahun. Itu juga ada baiknya karena dalam 20 tahun itu kita saling tes, saling meyakinkan hubungan kita bagaimana. Itu ada baiknya seperti ikatan percobaan gitu. Berdasarkan itu kita menentukan bahwasanya kita ada syarat-syarat untuk bisa dengan baik bersama. Mencari kecocokan lah ya gitu ya. Menyesuaikan diri. Meskipun kok sampai sekarang nggak ada cocoknya yang 100% ya. Jadi emang orang kawin tuh nggak ada yang cocok ya. Iya. Eyang kan identik sama batik nih ya. Batik. Iya. Ya. Batik ini yang dapatkan beli sendiri atau memang hadiah atau bagaimana? Mbak, kalau orang berada di luar tanah air, contohnya saya itu apa saja yang berbau Indonesia saya suka. Jadi terasi yang bau saya juga suka. Umpama ya. Apa saja. Ya. Jadi spesial batik yang saya dengan suatu kebanggaan memakainya. Saya dapat kumpulan batik-batik karena selalu saya mendapatkan hadiah baju batik. Dan Eyang setia pakai batik setiap hari kayaknya. Saya kalau mau saya bisa tiap hari selama musimnya itu tidak dingin, saya bisa pakai batik. Apa arti batik itu sebenarnya buat Eyang? Yaitu identitas dari negara dan bangsa saya. Suatu bagian dari kultur kita ya, dan yang sangat baik ya. Dan indah. Sekarang bayangin, tiap-tiap potong baju atau apapun, batik itu ornamennya macam-macam. Saya kadang-kadang kalau pakai baju,
batik. Hari kedua pakai yang lain, teman saya bilang, loh kok ini lain lagi? Oh ya, masing-masing potongan, sepotong daripada itu ada tema-tema tertentu dan ada motif-motif tertentu. Di situ menariknya ya. Dan mengingatkan tentang Indonesia ya, Eyang. Ya. Apalagi sih yang hal-hal di luar negeri ini yang membuat Eyang kembali ingat sama Indonesia? Makanan. Okay. Ada makanan Indonesia di sini? Makanan di sini ada karena kita harus masak. Oke. Makanan Dan apa? Saya suka meskipun saya tidak pintar, tapi saya suka masak. Makanan apa itu? Apa saja yang ya, dan kita di sini harus bikin variasi karena bumbu-bumbunya kan terbatas. Ya. Tapi sekarang ini sudah banyak sekali bumbu-bumbu yang dijual di sini. Nah, jadi waktu dulu, ya, waktu belum ada mungkin banyak orang Indonesia datang ke sini, ya, gimana caranya mengolah makanan itu menjadi mirip dengan rasa Indonesia? Kita ini selalu bikin variasi-variasi. Ada orang Ceko bilang makanan apa yang rumah ini nasi. Jadi material yang ada kita masak. Jadi dasarnya umpama nasi goreng itu asal saya bikin nasi goreng rasanya lain daripada kemarin. Nanti besok saya nasi goreng saya lain rasanya ya. Dan saya tidak pernah berdasarkan resep. Saya bikin resep sendiri dan saya bikin variasi sendiri. Ya. Yang penting bisa dimakan dan tidak kelaparan. Lauknya lapar lah. Ya. Ya. Saya dengar Eyang suka sayur lodeh. Saya sering bikin sayur lodeh karena itu ada vegetablesnya ya, ada sayur-sayurnya dan itu kan makanan rakyat yang sejak kecil kita selalu mendapatkannya. Jadi kalau makan nasi dengan sayur lodeh, saya ingat pada zaman waktu saya masih kecil. Ya. Eyang, bisa dibilang nggak sih Eyang kalau lodeh itu mengingatkan Eyang kembali dengan ibu? Ya, dulu di keluarga ibu sering bikin sayur lodeh. Itu keahliannya juga. Jadi bagi saya sayur lodeh itu mengingatkan keluarga, mengingatkan ibu, mengingatkan situasi di rumah. Kami kan dari banyak anak ya, jadi makan enak itu kalau rebutan, Mbak. Ya, dan bersama-sama. Ya, itu. Ya. Karena saya dari keluarga yang banyak anak itu, saya tidak mempunyai problem untuk berinteraksi dengan orang-orang. Jadi saya cukup merasa kerasan di sini karena banyak orang-orang baik yang mau dengan saya bergaul dan kita bergaul dengan dasar-dasar saling menghormati, saling menyayangi, saling bantu-membantu. Ya. Ketika Eyang nggak bisa pulang, salah satunya yang membuat Eyang sedih itu nggak bisa ketemu ibu? Selama saya di sini, saya tidak pernah bisa melayat beliau-beliau itu. Orang tua, saudara kandung. Jadi itu yang membuat kadang-kadang menyedihkan ya, yaitu dampak daripada kalau orang berkeyakinan itu pajaknya. Berarti keyakinan Eyang terhadap peristiwa 65 di mana tidak setuju dengan pembunuhan itu sangat kuat sehingga apapun halangan dan rintangannya atau apapun masalahnya Eyang nggak peduli ya. Keyakinan saya itu universal, Mbak. Universalan dari keyakinan saya itu yang membuat saya kuat dan mendapat simpati daripada orang-orang. Dan orang kalau mendapat simpati bahwa didukung bahwa keyakinannya itu benar, orang akan merasa kuat. Tapi pada saat itu ada juga yang bisa pulang ke Indonesia? Ada, karena waktu itu kan di screening harus menyatakan setuju dengan rumah tidak. Kalau itu student itu setuju, ya dia nggak ada persoalan, jalan terus. Pulang ke Indonesia? Pulang ke Indonesia, ya. Kembali kuliah? Atau? Ya, apakah kembali atau tidak, tapi dia bebas tidak
kehilangan warga negaranya. Dengan itu mereka bisa bebas berlaku apa saja. Kita tidak bisa bebas karena tidak punya kewarganegaraan. Apakah semua mahasiswa di sini, khususnya di Cipta, terbelah jadi dua, tapi kita minoritas ya. Karena biasanya orang-orang yang mau berkorban itu lebih sedikit daripada orang-orang yang mau enak atau mau normal. Ya. Tidak mau kehilangan zona nyaman itu. Tidak banyak orang yang mau ya. Tidak banyak orang yang memilih itu. Ya. Dan yang memilih itu ya. Ya. Dan sebetulnya kalau diceritakan mengenai soal-soal begini tidak ada habis-habisnya. Tidak habis-habisnya karena menurut saya sampai sekarang pun kita harus tetap berjuang. Ya. Kenapa? Meskipun sudah diakui bahwa ada pengakuan pelanggaran HAM berat dan sebagainya. Tapi cuma sampai di situ aja, mengakui bahwa berbuat salah. Tapi setuju nggak dengan bahwa pengakuan? Minta maaf, tidak ada kata-kata minta maaf. Oke. Sekarang apa bedanya pengakuan dengan perminta maafan? Orde Baru itu mencekokin generasi penerus itu dengan sesuatu yang tidak benar. Kewajiban kita ini, siapa lagi? Ya. Kalau tidak saksi-saksi sejarah seperti kita ini. Karena sejarah Indonesia harus diluruskan.